begitu. Sebentar kepada Resen, saya mau menyapa dulu ini Bang Hasan tadi karena sering di chat ini. Mungkin mau Resen mau bertanya, mau speak up Bang Hasan. Hasan dan ini silakan aja kalau ada mau bicara, Resen dulu atau mau bicara sekarang saya berikan kesempatan. Shalom. Iya. Silakan. Apa yang mau silakan sampaikan? Kang Hasan bicara. Kang Hasan bicara aja ya Kang, biar kami enak mendengarnya. Apa yang menjadi kendala Anda dalam mensikapi keislaman kami? Silakan Kang Hasan. Ya, saya cuma ingin bertanya. Oh, sebentar ada feedback ya. Halo. Silakan. Boleh di mute yang lain? Coba Bang Budak kayaknya. Oh, saya lanjut. Iya. Ya, silakan. Tadi kan mengenai istilah kelahiran Tuhan. Nah, dalam sebentar Bang Hasan. Sebentar, siapa ini? Bang Hasan kah? Oh, Bang. Bukan. Bilon. Oh, Bang Alfa, Bang Bilon. Silakan Pak Bilon. Kenapa namanya Alfa ini? Silakan Pak Bilon. Makanya saya dengar suara ini Pak Bilon ini. Iya. Silakan Pak Bilon. Jadi saya menanyakan begini, tadi kan yang digunakan istilah kelahiran Tuhan. Nah, tidak ada dalam keimanan kami kalau orang Kristen bahwa Tuhan itu baru dilahirkan. Dia memang sejak awal dunia ini, sebelum dunia ini ada, bahkan dia itu memang sudah Tuhan. Jadi sebenarnya saya mau sampaikan bahwa tidak tepat kalau dikatakan kelahiran Tuhan. Nah, kalau menggunakan istilah kelahiran Tuhan oleh orang Muslim, sama saja orang Muslim mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Katakan saja kelahiran Yesus. Nah, begitu. Saya kira itu lebih pas, lebih cocok kelahiran Yesus. Karena apa? Kalau dikatakan kelahiran Tuhan, berarti Muslim mengakui Yesus itu Tuhan. Jadi sebenarnya tidak boleh itu, tidak tepat. Itu melanggar akidah keimanan orang Muslim sendiri. Nah, ini yang saya mau koreksi sedikit mengenai itu ya. Dan kemudian saya mau tambahkan mengenai penyampaian Pak Ansor tadi. Saya setuju Pak Ansor itu bahwa kita tidak usah menyangkal Yesus itu dan Isa itu adalah pribadi yang sama. Hanya kita, kalau kita menyangkal bahwa Yesus itu dengan Isa itu satu pribadi yang berbeda, maka untuk apa kita perdebatkan atau kita berdiskusi? Karena tidak ada kecocokan satu sama lain. Nah, karena ini satu pribadi yang sama, hanya saja kebenarannya itu berbeda. Yang mana yang benar dan yang mana yang salah, itulah yang kita diskusikan. Jadi tidak usahlah kita menyangkal bahwa Ibrahim itu bukan Abraham dan kemudian Isa itu bukan Yesus. Tidak perlu seperti itu saya kira. Kenapa? Karena kita itu tidak cocok memasuki ranah diskusi jika kita menyangkal hal itu. Untuk apa kita berdiskusi suatu hal yang berbeda? Tentunya ada kesamaan sehingga kita diskusikan. Contohnya kalau pisang, saya bilang pisang Ambon lebih enak daripada pisang Raja, dan kemudian yang satu mengatakan ini kan sama-sama pisang. Nah, kalau yang satu sudah katakan mangga dengan pisang, ya sudah tidak cocok. Untuk apa kita perdebatkan? Rasanya sudah berbeda, buahnya sudah berbeda. Nah, itu yang saya mau tambahkan. Saya membenarkan mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Ansor itu, saya setuju itu. Dan saya sangat mengkoreksi mengenai kata kelahiran Tuhan. Jangan gunakan istilah itu. Tidak ada dalam keimanan Kristen bahwa Tuhan itu baru dilahirkan. Dia datang sebagai Yesus. Jadi yang dilahirkan itu adalah Yesus. Tidak tepat mengatakan Tuhan dilahirkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Bilun penjelasan sanggahannya. Terima kasih, saya merasa terhormat dengan penjelasan Pak Bilun ini. Lembut tapi bagaimana ya saya menanggapi ya. Saya tidak mau melempar ini kepada pihak Kristen karena akan menjadi perdebatan dan akan berselisih paham di sini. Itu tidaklah saya inginkan. Meskipun kita mendengar ada perbedaan tadi, cuma saya akan mengambil poros tengahnya di Pak Bob, Bang Bob dan Pak Bilun ini ada poros tengah. Kita tidak perlu memberikan sanggahan dan tanggapan kepada Pak Bilun karena itu merupakan keterangan dari beliau yang saya pribadi sangat menerima. Coba dari tadi nih guru saya diam ini, Pak dosen terangkan. Pak dosen terangkan. Kenapa diam dari tadi ini? Enggak, Kang Awi, saya mau menjawab. Iya, silakan. Halo Ayu, kenapa Awi? Ya, ini diatur dari tadi menyimak kan? Kang Bilun sama Kang Kusnadi nih. Oke, nanti sebentar bicara setelah Bang Ade ini. Silakan Bang Ade. Iya.
begini, Kang Kus ya. Kang Kusnadi ya, ketika Anda ngomong Abraham dan Ibrahim, saya menerangkan dari perspektif kacamata Muslim ketika saya membawakan di Sirah Nabawiyah. Ya, ingat itu satu, pegang itu ya. Ya. Tapi kami tidak membedakan antara Abraham dan Ibrahim. Itu loh. Karena apa? Di dalam Abraham ketika Anda ngomong sama atau beda ya, itu terjadi missing link gitu loh. Al-Quran datang untuk mengisi link yang hilang itu. Itu menurut perspektif kacamata saya di dalam keimanan Islam sebagai orang Muslim. Itu. Nah, itu saya ingat ya. Jadi Anda jangan menyeret saya ya ke dalam pemahaman apa yang ada di dalam Bible Anda. Karena apa? Orang Yudaism sendiri ya. Saya pernah mendengar Tobias Singer juga ngomong bahwa memang Abraham ketika di dalam, nggak tahu saya ngomong bahwa di dalam Torah CBLP-nya ada indikasi dia ke sana, ke Mekah gitu loh ya, ke Lembah Baka, disebutnya Lembah Baka, Allahu a'lam gitu kan. Tapi saya tuh tidak menerima dan tidak menolak apa yang beliau katakan, persepsi beliau gitu. Tidak. Saya hanya menerangkan dari perspektif Islam gitu loh. Karena Anda bertanya kan ke Islam kan? Itu ya. Untuk pertanyaan Kang Bilun ya, kalau saya tidak menafsirkan itu bahwa kelahiran Tuhan. Justru di kitab Anda sendiri, coba buka ya. Coba Kang Awi buka di Lukas 2 ayat 11. Kelahiran Yesus, Pak. Iya, Pak, coba kelahiran Yesus. Nanti kita lihatnya gitu. Di Lukas tuh kelahiran Kurios, Tuanku, jangan bohong lah. Kita dengar dulu ya. Coba Pak, di kita nanti ini kita dengar aja, nanti ditanggapi Itu di Pak. surat Maryam, di Maryam juga ada tuh. Lukas Ketika 2 ayat Jibril 2. memberitakan ke Sabar. Yesus Jibril Kristus memberitakan Tuhan. ke Maryam, itu juga dikatakan telah lahir Al-Masih. Coba baca. Ini saya dosennya Pak Terangkan nih, boleh ngomong nggak? Nih saya bacakan nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Ya, Tuhan. Tuhan telah lahir, tapi bukan pada waktu itu dia lahir. Tuhan itu sudah lama Tuhan ada sebelum itu dunia bahasa dijadikan. aslinya Kyrios, Tuhan artinya Ya. kalau dalam KBBI Oke. sekarang. Jadi Tuhan ataupun Allah itu tidak tepat kalau dikatakan dia baru Tuhan, lahir. Kata Tuhan di situ bukan menunjuk kepada Tuhan Allah Bapa, dibedakan teman-teman. Jadi begini, maksud saya begini, tidak tepat mengatakan bahwa Gini teman-teman yang Kristen. Maaf, saya mute dulu karena Bang Ade belum selesai. Nanti setelah itu ada waktunya kok, sabar. Ya, silakan lanjut aja. Silakan Bang Ade. Oke, sudah lanjut ya. Oke, saya lanjut. Kalau saya, Gimana? Apa saya nih? Sebentar. Saya tidak menafsirkan kitab Anda. Saya tidak menafsirkan ayat kitab. yang tadi ditampilkan lagi itu sesuai dengan yang di surat Maryam. Sebentar Pak dosennya terangkan sebentar. sudah itu saya ya, karena saya yang dijawab dia. Saya yang dijawab dia. Kita selesaikan dulu Bang Ade. Bapak ini dosennya Terangkan jauh-jauh datang dikasih waktu Pak. Iya, pasti dikasih waktu, sabar Pak. Oke. Dia selesaikan dulu. Ini dosennya Terangkan yang mana nih? Ya ada lah. Pak Awi, Pak siapa ya Pak? Siapa? Bukan saya, kalau saya kan posisinya ini murid. Saya dosennya Terangkan dan dosennya Jibril. Sekarang nanti kalau kita debat baru saja dosen. Siapa namanya? Pasang namanya Pak, biar lebih lebih bagus kelihatan. Pasang aja namanya. Tidak usah Pak, saya terangkan. Lanjut. Kalau mau menyalahkan Dilanjut. Aduh, dosennya Terangkan luar biasa. Saya berguru nih sama si dosen Terangkan. Ya, saya pakai kata celahkan aja. Memang Kristen itu menerangi dan mencerahkan. Oke. Lanjut tadi sudah. Kalau tidak saya tanggapi dulu. Saya mau tanggapi begini, yang dikatakan ayat tadi. Sebentar Bang. Oh iya. Sebentar Bang Ade selesai. Silakan Bang Ade. Ya, saya kira Oke.
Jadi kalau Anda jangan mendebat saya. Saya hanya membacakan ayat Anda di Lukas 2 ayat 11 itu sesuai dengan LAI. Jadi Anda kalau mau mendebat sana ke LAI. Saya tidak membantah itu. Silakan lanjutkan dulu. Lanjut. Nah, gitu. Terus di Lukas 2 Lukas 2 ayat 22, coba Kang Awi buka dulu. Lukas 2 ayat 22. Kita deteksi gitu loh. Tuhan mana yang benar, Tuhan mana yang benar-benar Tuhan. Ketuhanan Yesus Lukas 2. beda dengan ketuhanan Bapa. Sabar, Pak. Ketuhanan- Sebentar Pak, sebentar diselesaikan Bentar, dulu. biar diselesaikan. Coba Lukas 2 ayat 22. Coba kita lihat Lukas. yang banyak ya. Kalau dibacakan ya. Ah. Baca yang keras teman-teman Muslim. Kalau bisa satu perikop, karena Kristen bukan ayat ya, Kalau perikop ya. Bapak tidak diam, saya keluarkan ini ya. Kalau tidak mau diam, saya keluarkan loh. Dan ketika genap waktu pentahiran, menuruti hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, di sini ada Tuhan. Jadi Tuhan diserahkan kepada Tuhan, begitu. Ini juga Bukan. Tuhan loh. Bukan Abdul, aduh. Kalau bukan, itu jangan mendebat saya. Sebentar, sudah selesaikan dulu. Kemudian saya tanggapi sedikit ya. Saya Kita tanggapi. keluarkan dulu sama Pak Anu ini, Pak Cerahkan ini. Kita karena dia kurang mengikuti. Biar Pak Bilun ya. Silakan Pak Bilun. Tidak apa-apa. Silakan. Bang Bilun, Nah, silakan. jadi begini, yang saya tadi kan saya menyampaikan bahwa tidak tepat menggunakan kata istilah hari kelahiran Tuhan, karena baik dalam iman Kristen maupun Islam itu tidak mempercaya bahwa Tuhan itu nusul atau datang sebagai manusia ya, atau inkarnasi. Nah, kalau di dalam kekristenan itu adalah hal yang diimani, dipahami semacam itu. Nah, yang saya mau koreksi tadi kan kata mengenai penggunaan kata atau kalimat hari kelahiran Tuhan. Nah, di dalam hal ini kan seolah-olah Tuhan itu baru dilahirkan. Dalam keimanan Kristen, Tuhan itu sudah lama ada. Sebelum dunia dijadikan, kemudian di dalam ayat itu dikatakan bahwa dia dilahirkan. Nah, jadi yang saya koreksi tadi dari kata penggunaan kalimat hari kelahiran Tuhan itu seolah-olah, yang pertama, ada dua hal. Yang pertama, seolah-olah Tuhan baru dilahirkan, itu yang pertama. Hal yang kedua, orang Islam juga menggunakan istilah kelahiran Tuhan. Berarti mereka itu seperti percaya bahwa Tuhan itu dilahirkan, sedangkan tidak ada hal begitu di dalam keimanan Islam. Jadi Tuhan itu tidak dilahirkan dalam keimanan Islam, dan juga di dalam kekristenan Tuhan bukan baru dilahirkan, dia sudah lama ada. Bilun. Jadi kalimat Kalau ini kalimat kelahiran itu orang Islam nggak pernah sebentar, mengatakan. kelahiran Yesus. Sabar. Kita gunakan saja istilah kelahiran Yesus. Karena apa? Pertama itu cocok buat orang Islam. Kemudian cocok juga buat orang Kristen. Karena apa? Karena memang seperti itu dalam keimanan Kristen. Yesus dilahirkan sebagai manusia. Begitu. Bukan Nggak sebagai cocok, Tuhan. kayaknya orang Islam nggak cocok itu. Ya, dalam keimanan Kristen, Yesus terima dilahirkan kasih. sebagai manusia, bukan Terima sebagai kasih, Tuhan. Pak Bilun. Saya menangkap Terima begini. kasih. Pak Bilun tadi mengatakan janganlah memakai istilah Natal itu sebagai kelahiran Tuhan. Nah, ini kan makanya saya bilang tadi agak berbeda dengan pernyataan Bang Kusnadi sebelumnya. Cuma tidak usah kita perdebatkan di situ karena dia Ya, betul. mengatakan bahwa tidak elok kalau dikatakan karena orang Islam itu tidak pernah mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya benar kata Pak Bilun kan, orang Islam tidak pernah mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak elok jika dikatakan Natal itu adalah kelahiran Tuhan. Yesus Betul. Kristus adalah Saya pewahyuan rasa dia diri meluruskan Allah. tadi ini. Ya, Yesus Kalau adalah mayoritas- Allah. Silakan dulu kan. Yang Kalau dirayakan mayoritas Islam itu mengatakan hari Natal doang, nggak mengatakan kelahiran Tuhan. Oke, sebentar dulu. Oke, Tapi saya tambahkan mengatakan sedikit. kalau yang pengalaman itu Sebentar dulu saudara, ini kalau kita bicara semua kan kita tidak mendengar ini yang mana yang bisa kita dengarkan satu-satu. Saya rasa sudah ditangkap tadi maksudnya Pak Bilun. Saya rasa Bang Ade sudah mengerti, Bang Ade ya. Pak Bilun itu bahwa itu dia tidak mau mengatakan bahwa merayakan kelahiran Tuhan karena tidak enak Ya. kedengaran, Bang Ade. Ya, Silakan. Bang. orang Kristen merayakan kelahiran Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Boleh saya Begitu. ini sanggah? Boleh Silakan, saya? Bang Boleh, Ade, boleh, silakan. silakan. Begini ya saudaraku Bilun ya. Ya, kalau saya pribadi nih,
Saya tidak memandang perspektif dari Islam, tidak. Tapi saya memandang dari perspektif Bible sendiri. Bible sendiri yang ngomong kok di Lukas 2 ayat 11 kan. Itu maknanya hal seperti itu. Nah, ketika saya cross check di ayat aslinya itu Kyrios. Nah, Kyrios salah, bukan Korius. Kyrios. Ya. Kyrios. Nah, ketika saya baca juga di Lukas di ayat yang sama di Lukas 2 ayat 22, itu juga bermakna Kyrios. Ya, jadi di sini ada Kyrios yang diserahkan kepada Kyrios. Betul, Kyrios itu Tuhan ya, kealmasihannya. Ya, berarti Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Berarti konteksnya di sini Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan besar, kan begitu? Tidak ada, itu istilah. Nah, sekarang begini Pak. Bukan itu istilah Anda, bukan istilah Kristen itu. Itu bukan istilah kami, itu dalam kitab. Enggak, sebentar Kang Awi. Silakan Bang Ade, silakan. Jadi Oke, saya terangkan. Belum. Jadi gini. Jadi saya hanya membacakan full. Itu adalah dari perspektif Bible sendiri. Bukan, itu perspektif Anda. Kalau ya silakan buka Oke, aja saya sendiri. luruskan. Ya makanya ayatnya dibuka, kami jelaskan. Ayo coba buka Lukas 2 ayat 22. Oke, ya ini saya kasih waktu 5 menit aja ya sebenarnya saya untuk Mohon maaf. Kalau memang saya salah, koreksi silakan. Kalau Ya, salah. Kami saya koreksi. silakan ke LAI karena ini Ya, Anda salah. Enggak, Ah. LAI benar, Anda salah memahami. Makanya kami luruskan. Silakan coba dijelaskan yang mana ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana salahnya ini? Ya, jadi begini ya. Mengapa ada kata Tuhan di dalam terjemahan LAI? Teman-teman Muslim itu harus tahu sejarahnya. Jadi pencetus kata Tuhan itu pun orang Kristen dulu yang menerjemahkan Alkitab itu zaman dulu ya, waktu masih menggunakan bahasa Melayu. Kata Tuhan itu pencetus pertama adalah orang Kristen. Makanya di salah satu gelar bangsawan di daerah, saya lupa ya, di kerajaan apa, mungkin yang dirayakan itu Tuhan lahir sebagai manusia, Pak. Sebentar dulu, Tuhan, Pak. Biarkan Sebentar, Bang Bilun, biarkan dia selesaikan Bang Bilun. Ya, maaf. Kita mesti membantu teman-teman Muslim memahami penerjemahan di LA ini mengapa ada kata Tuhan. Karena kata Tuhan sejak tahun berapa ya, 70 atau 80 memang mengalami penyempitan makna menjadi hanya untuk yang ilahi, yang maha kuasa, bukan untuk manusia. Tetapi di bahasa Jawa dulu kata Tuhan itu sepadan dengan kata Gusti. Oh, dalam Islam mungkin ada kata Rob, ada kata Sayyid. Ya. Benar, jangan dipotong dulu. Nah, kata Tuhan ini kenapa belum dirubah oleh LAI? Ya tidak masalah, karena sebenarnya ketika ini diadopsi menjadi KBBI, seharusnya pemerintah saat itu yang berotoritas memperhatikan asal-usul ini. Ini kan kata Tuhan ini dari orang Kristen dulu. Jadi gini, oke, sekarang saya masuk ke substansi perbedaan antara Tuhan, Kyrios, untuk bahkan kata Kyrios itu bisa untuk berhala, untuk raja, untuk ilah, untuk Allah Bapa, Yodeva pun bisa. Seperti di Markus 12 ayat 29, kata Kyrios itu dipadankan dengan ada di depan kata Theos, Tuhan Allah. Nah, tetapi orang Kristen yang betul-betul Kristen, yang memang bukan bid'ah, yang memang menggunakan pendekatan Trinitas, itu selalu bisa membedakan kekiriosan Yesus dengan kekiriosan Allah Bapa. Kekiriosan Yesus itu merujuk kepada kekristusannya, kealmasihannya. Makanya dikatakan penyembahan kepada Yesus itu bagi kemuliaan Allah Bapa. Di Filipi 2 ayat 11 dalilnya. Jadi penyembahan orang Kristen kepada Yesus itu bukan penyembahan menggantikan Allah Bapa, tapi sebagai khalifah, sebagai raja segala raja. Matius 28 ayat 18 dikatakan dia yang berhak, dia menerima kuasa, segala kuasa di dunia. Maaf Pak. Nah, ini, Pak, siapa ini, tadi? ini 5 menit kan? Waktu saya 5 menit baru 3 menit. Maksud saya ya? begini Pak, silakan dijelaskan apa yang dalil tadi ini, biar gak melebar kemana-mana mengenai kata Tuhan. Bukan melebar, Pak. Ini. Ya. Makanya gini, kita kan membahas hal yang sangat sensitif ya. Saya nggak mungkin bisa diberi waktu kan nih saya nih. Kita berikan waktunya kepada beliau, kita jangan potong. Silakan. Ya, ini kan jangan dipotong-potong ya. Ini kan dialog lintas iman. Ya, jadi gini teman-teman. Coba teman-teman Muslim pun harus memahami ketika Quran Anda itu mengatakan kafirlah orang yang mengalmasihkan mengalah
menyalibkan Al-Masih itu bukan merujuk pada kekristenan saat Pertanyaannya itu. Pak ya, saya batasi ya. Itu- Jangan melebar ke situ. Ketika dipermasalahkan Tuhan telah lahir, apakah Anda bermasalah dengan kata Tuhan telah lahir ini atau tidak? Kalau Anda tidak bermasalah di situ berarti sepakat dengan dalil ini. Ini 5 menit, Pak. Saya belum 5 menit. Ya, potong-potong cuma kan terus. jangan melebar supaya kita dapat poinnya. Tidak melebar. Anda melebar, poinnya nggak akan ketemu. Pak, di Tidak sini melebar. ada moderator, di sini ada moderator. Jadi Bapak jangan inilah, jangan menghususkan diri Bapak 5 menit. Jangan seperti itu, Iya. Pak. Di sini ada moderator yang mengatur, bukan Iya. Bapak yang mengatur. Usahakan Gitu. kita Jadi bisa, silakan Pak, ke begini. moderator. Saya sedang menjawab. Tadi kan banyak Begini, sekali yang Pak. memotong. Saya sedang Begini Pak, menjawab. begini mohon maaf Pak, saya potong sebentar, nanti saya kasih waktu lagi. Begini Pak, kita di sini dialog ini supaya ada poin yang kita bisa tangkap dari semua Ya, penyampaian. ini makanya di waktu yang Kalau Anda singkat saya melebar harus kemana-mana, bukan melebar, poin yang Pak. dibahas ini tidak akan ketemu. Gini Pak, ini Ah. dialog lintas iman membicarakan hal yang sangat penting. Beri kesempatan Makanya- umat Kristen menjawab dengan baik, jangan baru 2 menit dipotong. Gitu. Makanya kasihlah penjelasan mengenai Ya, ini sabar. Lukas Bapak 2 ayat 11 sabar. ini. Sabar, Pak, Silakan. sabar. Nanti akan Ah. ke situ. Sabar. Karena tidak akan mungkin ada penjelasan Ini. dalam Al-Qur'an untuk Alkitab Anda seperti ini. Sebentar, Silakan enggak, dijelaskan di situ. sabar. Makanya sabar ya. Kalau sabar kan Anda dapat pahala ya. Nah, Silakan melalui jelaskan dia, di situ. melalui dialog silakan. lintas iman ini Anda bisa mendapatkan pahala. Oke, karena sabar. Oke. Jadi gini, tadi saya sudah jelaskan bahwa kata Tuhan di situ Kyrios itu merujuk kepada Yesus Tuhan. sebagai Kristus, Tuhan. Tuhan. Memang dulu kata Tuhan itu bisa menggunakan kata Tuhan. Ini yang dipertahankan oleh LAI sampai saat ini karena pemilik kata Tuhan awal mulanya adalah penerjemah Kristen yang menerjemahkan kata Tuhan yang ilahi atau yang khusus konteksnya itu menggunakan ada istilah ada huruf H. Jadi saya lupa ya penerjemah itu ya. Nah, tetapi kan kita yang di generasi tahun 70 60 kan tidak aware mengenai hal ini. Kita mengatakan sepertinya kata Tuhan itu yang membuat adalah KBBI, padahal tidak. Tapi nggak apa-apa, kalau sekarang orang Kristen disuruh untuk mengalah nggak masalah. LAI merubah pun menjadi kata Tuhan, kami tidak masalah. Karena dalam bahasa Inggris pun menggunakan kata Lord, bukan menggunakan kata God. Ya oke, kembali ke masalah substansi arti dari kata Tuhan di sini. Jadi yang dilahirkan tadi teman Kristen Pak Syarwa Bilun sudah menjelaskan. Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak beranak pinak, Tuhan tidak punya istri, Tuhan Allah Bapa tidak punya. Tetapi Tuhan Kristus atau Tuhan Kristus ini, Yesus adalah manusia sejati, di Ibrani 2 dijelaskan. Tuhan apa Tuhan yang sejati itu, Tolong Pak? jangan dipotong Bang, tolong jangan dipotong, biarkan kita selesaikan dia. Oh kembali Tolong lagi jangan ya, gini teman-teman. Saya ulangi lagi, ini kan ada yang nyeplos lagi ini barusan ya. Iya, Kata iya. Tuhan dulu sebelum di KBBI kan tahun-tahun 80 ya, itu kata Tuhan dalam sejarahnya. Noise ya, feedback. Dari mana nih? Kalau Anda sudah tahu, makanya jangan pakai Tuhan. Sebentar Pak, sebentar Pak. Sebentar, Bang. jangan. Kita jangan potong dia, biarkan dia selesaikan dulu. 1 menit Sabar, lagi, Bang. silakan. Ya, soalnya nggak selesai nih, terus-terusan Ya, kan ya. tadi dikasih waktu 5 menit. Saya juga menghitung di sini, Bang. Kita 1 menit lagi waktunya. Ya, Silakan, kan silakan, dipotong Bang. ya. Sabar Pak ya. Biar dapat poinnya, ya. Ya, betul. Jadi kata Tuhan dulu belum mengalami penyempitan makna. Kata Tuhan itu sama dengan kata Gusti dalam bahasa Jawa. Ya, Gusti Pangeran, Gusti Allah misalnya seperti itu sama. Bisa untuk manusia dan bisa untuk Sang Pencipta. Tetapi kata Tuhan di sini yang memang sekarang oke lah mengalami penyempitan makna menjadi kata Tuhan, oke nggak masalah. Tuhan Yesus Kristus tidak masalah. Ya, perkara LAI masih menggunakan ini, kalau Anda merasa ini melanggar hukum, melanggar kaidah, silakan tuntut secara hukum ke pengadilan misalnya. Membuat kajian atau kemana, akademis di universitas dan seterusnya. Oke, Ya, terima silakan. kasih Bang siapapun tadi namanya yang menuliskan Rektor Ya, Terangkan. saya mau Terima keluar, saya menyimak dari YouTube aja dan saya mau berikan kalimat penutup aja karena saya juga tidak mau membantah saudara Ade ini. Nah, Oke. silakan aja penjabarannya dia seperti itu. Saya cuma menyampaikan di situ ada 2 kata. Saya sempitkan dulu kata Tuhan itu menjadi ilah ya, dan kita ambil kata kunci lahir. Jadi dia itu sosok lahiriah meskipun dia itu ilahi atau sosok yang ilahi, tapi sekalipun dia itu ilahi, tetapi di situ ada kata lahir. Jadi ada istilah lahiriah atau jasmani. Jadi dia menjadi sosok Oke. jasmani. Jadi yang dirayakan di situ adalah kelahirannya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Oke. Dia memang sudah Tuhan. Oke, Terima Pak kasih, Bilun. terima kasih. Sudah Mohon maaf ditangkap kalau itu, panjang. cuma ini akan Saya menyimak dari ini YouTube kalau aja. saya Terima kita kasih. oke. Kapan ini? Sudah Kapan di- ini? saya Kapan sudah saya mengerti. nih?
Ya, silakan silakan. terangkan Saya dulu, sudah nanti mengerti setelah ini maksudnya. saya ya. Cuma kalau ini akan menjadi perdebatan panjang sesama Kristen. Saya mohon maaf, saya tidak membiarkan begitu. Untuk sabar Bang terangkan ya. Sebenarnya saya mau kasih ke Bang terangkan, cuma Bang Bob Son Samsir ini sudah resen lebih dulu. Resen Bang terangkan, padahal saya mau jelas pendengaran Pak dosen saya ini. Bang Bob Son dulu, coba ditengahi dulu nih, karena ada perbedaan di antara dua ini. Saya tidak mau membuat mereka berdebat di sini. Tidak Bang ada Bob. perbedaan Saya di rasa Kristen, Pak. Tidak ada perbedaan. Tidak Enggak, perlu Anda sudah diatur, berdebat Pak. tadi di sini Pak, masalah itu kelahiran Tuhan itu akan ada perdebatan, karena tadi Pak Kusnadi mengaku itu kelahiran Tuhan, ada yang mengatakan bukan. Jadi silakan Bang Bob, kita perlu pencerahan dari Bang Bob dulu. Tolong jangan ada yang potong ya. Silakan Bang Bob Son. Baik, terima kasih ya. Yang pertama saya mau coba mengkoreksi apa yang disampaikan Bang Billy tadi ya. Bilun. Bang Bilun ya, Billy. Bang Bilun. Ya, Iya. kakaknya Billy. Jadi saya mau katakan betul, Natal itu adalah kelahiran Yesus, begitu ya. Hari Natalnya, gitu. Waktu yang lahir itu Yesusnya, manusianya. Tapi kenapa itu menjadi sebuah ibadah? Natal itu peribadatan, loh. Ingat, itu loh. Ibadah, peribadatan Natal, hari Natal itu peribadatan karena ada konsep penyembahan. Karena dia peribadatan, maka ada konsep penyembahan ya. Nah, berbicara konsep penyembahan, ada menyembah, memuji, memuliakan, itu adalah tentang Tuhan. Jadi, Natal itu memang Yesus yang lahir. Tetapi kenapa umat Kristen merayakan Natal itu? Karena hubungan Tuhan Yesus. Nggak bisa dipisahkan, Yesus bukan sebagai Tuhan di dalam perayaan Natal. Begitu. Sebenarnya hari raya umat Kristen itu cuma ada 3 di Indonesia ya, dan itu semua tentang Yesus. Tentang Yesus ya. Paskah ya. Itu loh. Yang kedua kebangkitan ya. Yang ketiga Natal. Ini semua tentang Yesus, nggak ada ini tentang Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, nggak ada. Karena apa cuma 3 ini? Ya karena ini kembali kepada ketuhanan, konsep ketuhanan di dalam ajaran kekristenan. Jadi jangan mempersempit makna Natal itu, memisahkan seperti dibilang Bang Billy tadi ya. Natal itu bukan kelahiran Tuhan. Begitu. Ya betul. Maksud Bang Billy, ya kalau Muslim jangan ngomong begitu. Ya betul, saya juga sepakat. Karena apa? Ya bagi Muslim ya Tuhan itu Allah gitu. Jadi nggak ada kelahiran-kelahiran, betul. Kemudian ketika Natal itu dirayakan menyambut kelahiran Yesus sebagai Tuhan itu nggak bisa dipisahkan seolah-olah Tuhannya kok baru lahir. Enggak, ya Tuhan itu sudah ada sebelum dia lahir. Bahkan yang menjadi perdebatan itu bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi manusia, lahir menjadi manusia, itu perdebatannya. Kalau itu kita hilangkan berarti tidak ada perdebatan. Saya sepakat seperti disampaikan Bang Billy tadi, gitu loh. Nah kemudian tentang redaksional Tuhan dan Tuhan ini sebenarnya kita berbicara hari ini. Betul, kata Tuhan itu dulunya itu diserap dari Tuhan, asal katanya ya. Kemudian dalam terjemahan Alkitab bahasa Melayu pertama sekali, ya, diarahkanlah kata Tuhan ini menjadi ke sifat keilahian, ilahi, sehingga menjadi Tuhan, begitu ya. Tapi hari ini kita mau berbicara karena Tuhan itu sendiri bukan hanya di Alkitab, di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah baku di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Tentu menggunakan arti yang ada di dalam Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitu. Jadi kalau dikatakan Natal itu hanya kelahiran Yesus, kalau kita pisahkan Yesus sendiri sebagai manusia, dia apa sih? Kalau Yesus sendiri dipisahkan ke sifat keilahiannya tadi ya, gitu loh, sifat ketuhanannya tadi ya. Yesus sebagai manusia itu saya rasa sama dengan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi ini ya, Nabi. Tapi Yesus sebagai Tuhan bagi umat Kristen itulah salah satu makna lahirnya Yesus ke dunia itu sebagai Tuhan dan Jurus Selamat. Apa bisa dikatakan Yesus lahir ke dunia sebagai Juru Selamat saja tanpa Tuhan dan Juru Selamat? Memaknai Natal seperti itu berarti mengurangi kedudukan atau keilahian Yesus itu sendiri. Sehingga tidak sesuai lagi dengan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman orang Kristen. Begitu, banyak doktrin, banyak denom, tapi tidak ada satupun denom yang berusaha memisahkan keilahian Yesus dari diri Yesus itu sendiri. Itu satu kesatuan. Artinya begitu lahir
100% manusia, 100% Tuhan. Begitu kan pemahaman di dalam kekristenan yang sering dalam sebuah begitu. Perdebatan. Tidak begitu, Pak. Nah, karena begini, kalau tidak begitu berarti Natal itu merayakan kelahiran manusia. Perayaan itu, Pak. Iya, merayakan kelahiran manusia. Jadi, kalau misalnya Pak Bobson ini seorang kepala desa, biasanya oleh gereja setempat Bapak akan diundang pada perayaannya, bukan pada ibadahnya. Jadi kekristenan itu, atau Bapak selesaikan dulu, nanti saya tanggapi satu persatu. Ya, jadi itu yang saya katakan. Kalau dia perayaan hari raya keagamaan, itu tidak terlepas dari ibadah. Nggak terlepas, karena hari raya keagamaan. Agama itu adalah ibadah. Bagaimana mungkin merayakan hari raya keagamaan tapi tanpa ibadah? Nggak bisa itu. Tapi kalau hari raya kemerdekaan atau hari peringatan nasional, gitu loh, itu mungkin tanpa ibadah. Tapi kalau hari raya keagamaan tidak akan terlepas dari ibadah. Ini semua tentang ibadah, tentang Tuhan, tentang agama. Begitu ya. Jadi kalau dikatakan perayaan, ya karena ada orang yang bersuka cita, ada orang yang bergembira, ada orang yang mengambil hikmat yang dalam, makna yang dalam kehidupannya pada saat tanggal itu, pada saat hari itu. Itu makanya disebut raya. Ada sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan, maka itu dirayakan. Tapi kegiatan yang dilakukan, merayakan itu apa? Ibadah. Uang hari raya keagamaan, nggak mungkin merayakan Natal itu tanpa ibadah. Di mana ada Natal tanpa ibadah? Nggak ada itu. Selalu ibadah. Bersyukur. Karena apa? Konsep Natal itu bersyukur atas lahirnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita memisahkan Yesus sebagai Juru Selamat, berarti Natal merayakan manusia. Kelahiran manusia, kan kurang makna Yesus jadinya. Oke, silakan Begitu. Bang Rektornya, silakan Bang Rektornya. Ada beberapa poin ya yang saya tangkap ya. Pertama tadi Pak Bob ya, Pak Bobson ini menyinggung masalah ingin mengasosiasikan antara ibadah dengan Natal. Jadi kalau di Kristen itu ada yang disebut dengan sakramen ya. Sakramen itu hal-hal yang sangat penting ya. Saya tidak perlu jelaskan artinya secara luas, tapi intinya perayaan hari besar itu tidak ada dalam rangkaian sakramen. Bahkan gereja sejak mulanya pun tidak merayakan Natal, ada bahkan mungkin merayakan, tetapi itu tidak menjadi satu ritual. Ya. Kalau tadi dikatakan ketika merayakan orang yang memang kita sebut sebagai Al-Masih, kalau karena dalam kekristenan Al-Masih itu atau Kristus itu bukan manusia biasa, tetapi manusia yang menjadi pewahyuan khusus dari Allah Bapa ya untuk karya keselamatan. Jadi orang saya Kristen tambah sedikit, ada ayat yang mengatakan setiap roh yang mengaku Yesus sebagai manusia, roh Kristus. Sabar Pak Bilun. Kita kalau kasih dipotong waktu nanti dulu. saya kehilangan poinnya. Jangan dipotong dulu Pak Bilun. Biarkan dulu Bang Bobson dengan Pak Rektor ini. Silakan. Jadi gini, saya khawatir kehilangan poinnya. Sebentar Pak, ya, karena betul, saya juga jarang-jarang ke sini. Jangan dipotong. Silakan. Jadi gini, ya jadi saya ulangi ya, penyembahan kepada Yesus itu bukan penyembahan kepada manusia, tapi penyembahan kepada Yesus yang adalah utusan, yang adalah rasul, yang adalah nabi, yang adalah hakim, dan dia adalah raja. Maka dari itu disebut Kristus, orang yang diurapi, orang yang memegang jabatan keseluruhan, nabi, hakim, imam, dan juga raja. Oke ya, jadi gini, kekristenan, tadi disinggung juga kenapa Kristen tidak menyalakan hari raya Ibrahim. Pak, itu tidak penting Pak. Bahkan di dalam syahadat Israel yang diakui oleh Kristen, tidak pernah mengasosiasikan nama Musa dengan Shema Israel. Sorry, tolong di-mute dulu. Tidak pernah mengasosiasikan nama Yodevave itu dengan Musa. Syahadatnya Yahudi seperti itu, syahadatnya Kristen sama. Di pengakuan Imam Rasuli, butir 1 adalah mengaku Allah yang esa, yaitu Bapa pencipta langit dan bumi, yang menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kedua, bicara tentang ketuhanan Yesus Kristus. Penyembahan kami kepada Yesus itu karena Kristus. Karena dia berhasil memulihkan segala sesuatu yang sudah dirusak oleh Adam. Makanya dia berhak menerima segala kuasa dan kemuliaan. Tapi bukan untuk menggantikan Allah Bapa. Melalui hasil konsili Kalsedon, kami jelas
Yesus adalah kalimatullah. Kalam Nabi Yesus yang adalah satu hakikat dengan Allah Bapa. Tetapi kalam lafzinya, yaitu kemanusiaannya, berbeda. Sama halnya ketika teman-teman juga memandang Quran sebagai pernyataan kalamullah, kalam nafsinya. Tolong jawab dibawa ke Quran, Pak ya. Oke, nggak ke Quran. Nah, silakan. Oke. Kalau di dalam kekristenan yang namanya kalamullah itu adalah Yesus. Jangan terlalu lama supaya saya dikasih waktu juga sedikit. Bentar ya, saya jarang Jangan kesini dipotong juga. ya. Karena ini penting, Pak. Saya Ya, mohon ya, waktu oke. ya. Iya jarang, tapi jangan menyebut kalamullah loh. Dari enggak orang Kristen orang ya, begitu enggak, saya ya, nggak tapi nyebut tidak masuk ke Quran. Quran, nggak salah. Ya, oke, enggak Nggak apa-apa apa-apa. ya. Tolong yang bukan moderator Iya, nggak apa, silakan. Boleh Satu dong menit lagi, umat karena- menjawab, membantu berpendapat. Saya belum selesai Sabar, dipotong sabar terus. dulu. Tadi Pak Bobson kan nggak ada yang potong. Iya, ini dipotong terus. Oke, saya Oh jadi iya, kehilangan tadi poin. Pak Bobson tidak nonton. Dan setelah ini nanti Bang Bob dulu mengomentari karena Ya, Bang saya Bob dulu masih karena raise, Pak Bobson jadi- tadi yang menanggapi saya sedikit, jadi saya tanggapi Raise- sedikit saja. Reset Pak Bilun. Waktu saya kehilangan berapa ini? Oke, oke. Sebentar, selesaikan dulu Pak Rektor ini, silakan. Iya. Kalau kita dipotong terus, kasihan dia tidak ada punya, diulangi dari awal lagi, panjang lagi. Jadi tolong jangan dipotong. Ya, Silakan 1 menit lagi Pak Rektor. Silakan. Kita punya waktu 1,5 menit lagi ya. Jadi gini. Jadi Oke, terus jangan dipotong ya. melalui Konsili Chalcedon jelas ya, ada satu pribadi manusia Yesus Kristus. Tetapi praeksistensinya karena kekristusannya ini ya, dia adalah penyataan diri janji Allah kepada Adam dan Hawa, Kejadian 3:15. Jadi Yesus adalah Kristus yang dijanjikan itu memiliki sifat ilahi. Mengapa demikian? Ini karena ada hubungannya dengan pemulihan hubungan Allah dan manusia. Makanya dikatakan di Ibrani 2, Yesus Kristus itu sama dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Dia memiliki tubuh, jiwa, dan roh manusia. Tetapi yang membedakan adalah sifat ilahinya, dia tidak berdosa. Jadi kami yakini kemesiasan itu selalu berasal dari Allah. Allah yang menyelamatkan, meskipun harus nusul dalam rupa manusia. Karena yang diselamatkan manusia, bukan kodok. Nah, kalau diselamatkan kodok, jadi kodok. Jadi ingin menutup ya, mungkin meskipun saya belum menanggapi sama yang poin Pak Bobson tadi. Intinya kekristenan itu tidak seprimitif itu di dalam memahami siapa Yesus, apalagi ketauhidan keesaan Allah. Bapak itu sudah final. Yesus itu di Markus 12 kan mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Tuhan itu Allah kita, Israel dan seterusnya. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan oleh Paulus sudah hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Jadi kami orang Kristen sejak dulu sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan. Bukan Tuhan Bapa, tapi Tuhan Kristus. Oke, terima kasih Pak Tuhan Kristen. Karena saya dulu ya. Sabar Bang Bob, ini kita kasih kesempatan Pak Bilun dulu karena katanya tadi. Enggak. Nanti habis saya. Ya, saya dulu. Bang Tadi Bilun kan menanggapi. Nanti saya Ya, lagi saya menanggapi. tanggapi sedikit. Oke, enggak apa-apa. Jadi begini Pak, saya cuma menambahkan bahwa tadi saya tidak membahas soal ibadah. Nah, terserah mau ibadah atau tidak di hari Natal, bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas tadi penggunaan kata kelahiran Tuhan, atau apalagi digunakan kalau kelahiran Tuhan Yesus masih masuk, karena itu berbicara tentang kelahiran Yesus. Tapi kalau berbicara Yesus sebagai Tuhan, itu berarti Tuhan itu baru dilahirkan atau baru dituhankan. Nah, itu konsep pemikiran yang salah. Yang saya bahas tadi adalah hal lahiriah, kelahiran. Berarti dia adalah sosok lahiriah karena apa? Alkitab berkata, setiap roh yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah roh antikristus. Jadi kita harus mengakui dia itu sebagai manusia, dan hari Natal itu adalah hari kelahiran dia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kata sebagai di sini Pak, di garis bawahi, sebagai. Itu jangan dipakai sebagai begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan salah penempatan itu aja. Oke, Terima kasih. terima kasih. Sebelum Bang Bob, saya minta maaf kepada Bang Arjuna. Tadi saya turunkan resennya, saya salah pencet. Nanti setelah Bang Bob, Bang Arjuna boleh bicara. Silakan Bang Bob. Silakan. Baik ya, terima kasih ya. Itu sudah sudah ditanggapi sama Bang Billy ya, berarti artinya tidak mengurangi konsep ketuhanan kan begitu. Nah, tapi saya jujur, saya selama berdebat gitu ya, masuk ke room bukan berdebat ya, banyak yang berdebatan. Saya baru ketemu sama kayak Pak Tuan Kristen itu. Jadi Pak Tuan Kristen bisa ditanya sama saudara kita yang muslim di sini. Beberapa kawan-kawan kita yang beragama Kristen juga, itu pemaparannya berbeda, jauh berbeda dari apa yang Pak Tuan Kristen sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi justru itu
saya tujukan kepada mereka yang selalu membabi buta dan primitif. Gitu loh. Primitif seperti yang Pak Tuan Kristen katakan tadi, seprimitif itu menerjemahkan, menjelaskan kedudukan Yesus sehingga mengesampingkan keesaan Allah. Begitu Pak Tuan Kristus. Saya tertarik ini Pak Tuan Kristus. Jujur saya katakan, artinya apa? Yang Pak Tuan Kristus jelaskan tadi sebenarnya ya menurut yang saya pahami itulah utuh pemahaman Injil itu. Dan saya tahu Pak Tuan Kristen ini ya orang-orang yang betul-betul memahami ajaran-ajaran Bapak Gereja, memahami apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja sehingga pemahamannya bisa seperti itu. Karena sering terjadi justru kehadiran Yesus itu mengesampingkan keilahian Allah itu sendiri, Tuhan Allah. Begitu Pak Tuan. Saya sepakat dan saya terima kasih Pak Tuan Kristus itu Raja Houri-nya berganti nama lagi jadi Raja Houri. Nah, tadi ada yang ganti nama saya siapa ya? Bukan saya. Saya yang ganti karena Anda membawa namanya guru saya terangkan. Oh ya udah lanjut. Oke lanjut. Ya itu jadi itu Pak Raja Houri ya terima kasih sudah berani menyampaikan itu di dalam room kita ini ya. Sebenarnya jujur kayak saya itu sebenarnya butuh teman seperti yang Pak Raja Houri untuk membangun iman saya sebagai Kristen ya, agar tidak primitif dan sempit dalam memaparkan ketika ada diskusi seperti ini, bisa memaparkan sehingga tidak justru mempermalukan kekristenan itu sendiri. Begitu ya, karena ya orang sulit memahami ketika membabi buta, kita menjelaskannya membabi buta gitu ya. Pokoknya Tuhan gitu. Sehingga orang memahaminya bukan seperti yang Pak Raja Houri tadi sampaikan. Mungkin begitu saja dari saya. Sekaligus itu tadi closing statement dari saya, kawan-kawan, karena kebetulan ini ada klien yang mau datang, saya harus tinggalkan Zoom ini, room ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih Bang Bilun dan semua yang hadir di sini. Saya sama Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Karena saya sangat merasa terhormat juga Bang Bansin, penunggang kuda dan lain-lain ya, luar biasa ya. Diskusi kita ini sangat penting. Semoga dari diskusi kita ini bisa tetap terjaga keutuhan bangsa kita, persatuan negara kita. Sebab di saat ada perbedaan di antara kita, disitulah karunia perbedaan itu terasa dan nyata dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih ya kawan-kawan ya. Saya pamit undur diri. Salam buat saudaraku yang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudaraku yang Muslim. Saya pamit undur diri. Oke, terima kasih Pak Bob Son. Jadi